Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kelas 8 dalam pelajaran bahasa Arab. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita selalu berdoa untuk semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali normal lagi dalam pembelajaran di sekolah. Insya Allah dalam kesempatan ini harusnya kita di hari ini ataupun besoknya itu adalah Zoom ya, karena seperti yang Pak Guru sampaikan di akhir-akhir untuk pembelajaran sebelum semester itu Pak Guru harusnya berusaha untuk tetap Zoom, tapi karena kondisi yang Pak Guru tidak bisa tolak ya, karena di hari ini, di hari Rabu itu ada persiapan AKM ya, asesmen kompetensi guru, yang mana itu ujiannya berskala kota ya, sekota Gorontalo untuk guru-guru. Jadi guru-guru akan datang di MTS untuk ujian online itu dilaksanakan di lab ruang 1 dan ruang 2. Otomatis Pak Guru sebagai proktor itu akan persiapan dari hari Rabu ini, dan hari Kamisnya itu pelaksanaan ujian online-nya. Oleh karenanya Pak Guru tidak bisa Zoom ya, dan Pak Guru gantikan dengan video pembelajaran, dan Pak Guru akan selipkan pembahasan yang sama dengan kelas lain di hari Senin itu dan hari Selasa untuk melakukan Zoom ya. Yang pertama Pak Guru ingin sampaikan adalah insya Allah di pekan depan kita akan membahas kisi-kisi ataupun bahasanya latihan soal ya di buku bahasa Arab ini. Karena yang pertama bukan Pak Guru yang membuat soalnya, jadi kita akan latihan saja di buku bahasa Arab, yang mana di buku ini kalau kita lihat ada latihan-latihan ya, latihan-latihan setelah di akhir dari bab 3, dan latihannya itu untuk semester ganjil ya, untuk latihan semester ganjil. Kalau kita lihat di sini ada soal yang pilihan ganda. Nah, di sini akan teman-teman Pak Guru akan memberikan penugasan, dan ini akan menjadi nilai daripada bab 3. Bab 3 tidak ada tugas untuk khusus bab 3, tapi yang Pak Guru perintahkan latihan soal ini akan Pak Guru jadikan sebagai penugasan bab 3. Maksudnya kenapa? Karena untuk latihan ini sudah merangkum semua bab dari bab 1, bab 2 sama bab 3. Jadi untuk tugas khusus bab 3 tidak ada. Cuman Pak Guru ganti dengan latihan soal yang di buku di halaman 62, 63 sama 64 ya, khusus pilihan ganda, itu Pak Guru jadikan sebagai, atau Pak Guru ambil sebagai nilai di bab 3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini akan kita bahas di pekan depannya. Perintahnya adalah, nanti Pak Guru ulangi lagi di akhir. Perintahnya itu teman-teman silahkan menjawab dengan kemampuannya teman-teman, dengan semampunya. Kenapa Pak Guru suruh jawab? Nanti kita akan bahas di pekan depan, jawab bersama. Mana yang benar dan mana yang salah. Benarnya maksudnya nanti kita lihat apa yang jawaban dari teman-teman yang sudah tandai di situ. Nanti kita jawab bersama. Yang kedua, kenapa Pak Guru perintahkan ini? Karena kalau kita latihan dengan soal ini, kita seakan-akan merangkum 3 bab sekaligus. Ya, merangkum 3 bab sekaligus. Jadi sama halnya dengan kita belajar ulang. Contoh kita bahas nomor 1. Bahas nomor 1 ya, bahas nomor 1.
Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah. Fi ayyi madras, tentang sa'a ya. Kalau kita ingat berarti sa'a itu membahas tentang bab berapa? Berarti pembahasan bab 1. Berarti seakan-akan kita akan buka lagi bab 1 dan belajar lagi, buka lagi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana penugasannya Pak Guru? Penugasannya itu adalah teman-teman kalau yang sudah punya PDF-nya yang sudah di print out itu lebih bagus. Print out lebih bagus. Jadi tinggal dibulat-bulat saja karena Pak Guru tidak memerintahkan untuk menulis ulang, tidak. Yang kedua, caranya adalah dengan main screenshot yang mungkin di HP atau di laptop, screenshot layar PDF itu yang soal ini dan tinggal ditandai dengan pakai warna yang di HP atau di laptop. Gampang kan? Intinya Pak Guru tidak memerintahkan untuk menulis ulang, cukup menandai soal-soal ini dengan warna pada objek yang atau pilihan ganda yang teman-teman rasa itu jawaban yang benar. Oke, bisa dipahami penjelasan awal Pak Guru di video ini ya. Dan ini yang Pak Guru jelaskan di teman-teman yang ada di Zoom. Makanya Pak Guru ganti dengan video ini, ya cukuplah diganti dengan ada gambarnya dan ada penjelasannya Pak Guru seputar pembelajaran dari daring atau dari Zoom. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi jangan lupa untuk hadir di Zoom pada pekan depan di akhir pembelajaran kita pada akhir bulan November dan di awal Desember kita akan semester. Jadinya Pak Guru berharap teman-teman semua bisa hadir di Zoom untuk membahas tentang latihan soal di semester ganjil pada halaman ini. Nah, selanjutnya di akhir daripada pertemuan kita di semester ganjil ini, Pak Guru mengingatkan jangan menunda tugas. Teman-teman sudah bisa lihat di konfirmasi penugasan ada banyak yang belum mengirimkan tugasnya. Pak Guru ingatkan, yang rugi, yang repot adalah teman-teman sendiri. Kalau tidak mengirimkan tugas, nanti nilainya tidak akan muncul, nilainya akan bermasalah, dan rapornya pasti akan tertahan. Ada yang bilang, Pak, saya bisa ambil rapor sini, saya penilai masih ada yang belum tuntas, ya. Tapi nilai-nilai yang di dalamnya itu tidak memuaskan, bahkan tidak standar ya, cuma standar. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi Pak Guru selalu ingatkan jangan menunda tugas, nanti tugas menumpuk, kita sendiri yang repot, teman-teman sendiri yang repot. Jadi segera laksanakan tugasnya, jangan menunda. Kalau misalnya butuh bantuan, Pak Guru siap membantu. Pak Guru saya tidak tahu arti ini, Pak Guru artikan. Pak Guru saya minta bisa bantuan teman, bisa, silahkan. Yang penting tidak menunda tugas. Oke? Untuk awal daripada video ini, Pak Guru sudah jelaskan apa yang Pak Guru sudah sampaikan di daring ya. Jadi teman-teman sudah dengar apa yang Pak Guru sampaikan dengan sama halnya dengan teman-teman yang sudah Zoom dengan Pak Guru. Nah, dalam video ini juga Pak Guru akan menjelaskan tentang penjelasan dari bab 3. Jadi sudah merangkum juga. Terakhir pembahasan kita itu adalah di halaman 50 ya. Kalau teman-teman bisa lihat video pembelajaran sebelumnya, penjelasan kita adalah di sini, di halaman ini. Nah, Pak Guru ingatkan ya, dalam ujian nanti akan ada soal-soal yang tentang kosakata, yang model-modelnya seperti ini juga. Hiwayati titik arkabuha ila baiti sodiki. Ila baiti sodiki. Nah, mana yang cocok dengan kalimat ini? Nah, akan muncul A. Asibaha, B. At-tobuhu, C. At-taswir, D. Rukubud darroja.
mana yang jawaban yang benar. Nah, seperti halnya sebelum video pembelajaran ini, di video yang kemarin, yang di pekan lalu, kita sudah menjawabnya. Jadi silahkan dibuka video itu lagi untuk melihat jawabannya. Oke, kita lanjut pembahasan ini yang ringkas, langsung di inti daripada hari ini. Ini kita skip ya, cukup pada halaman ini. Ta'ammal al-jumalil atiyati wa qarin bainahuma. Jumlatu ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Kita bacakan ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata fi'il. Ya, dengan kata fi'il atau kata kerja. Kalau mudahnya kita paham begini. Kalau ada kalimat yang dimulai dari kata kerja, berarti namanya jumlah fi'liyah. Oke? Ingat saja itu, kalau dimulai dari kata kerja, berarti namanya jumlah fi'liyah. Oke? Selanjutnya, strukturnya itu bagaimana? Strukturnya bagaimana Pak Guru? Yang pertama, fi'il itu kata kerja dan fa'il itu adalah subjek. Jadi bentuk kalimatnya itu ada fi'il sama fa'il. Terus yang kedua, kalimat yang fi'liyah itu, jumlah fi'liyah itu bagaimana? Dia ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Contoh, Adam, fa'ilnya Adam. Kalau kita pakai kalimat fi'liyah, azhabu Adam ilal madrasah. Adam sedang bepergian ke sekolah. Jadi ada kalimat kata kerja duluan. Yadhabu Adam ilal madrasah. Yadhabu itu kalimat kata kerja. Kata kerja ya. Kalau misalnya yang di nomor 2 ini ya, ya'kulu Adam at-ta'ama. Ya'kulu Adam at-ta'ama berarti ya'kulu sedang makan ya, Adam makanan. Jadi ya'kulu kata kerja, Adam fa'il, ta'ama itu adalah makanan. Dan selanjutnya di sini kalau kita lihat, fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim zahir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Fa'il itu intinya biar mudah kita memahami, fa'il itu sebagai pelaku. Kayak kata tadi Adam atau Muhammad atau Hamzah, pokoknya nama-nama orang sebagai pelaku daripada kata kerja tadi. Terus maf'ulun bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il sebagai objek ya, objek. Contoh, kata kerjanya makan, yang mengerjakan Adam. Makan apa? Makanan. Jadi objek yang dikerjakan. Melihat apa? Memukul apa? Menulis apa? Jadi objek yang dikerjakan. Oke? Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Di sini ada penjelasan fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi kalau kita menggunakan kalimat itu, dia tidak membutuhkan objek. Jadi saya langsung Pak Guru bilang gini, saya memakan melihat pemandangan alam ya. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek maf'ulun bih. Jadi kalimatnya itu sudah ada penjelasan yang jelas, tidak perlu membutuhkan objek harus terpampang di situ. Kita lihat kalimatnya.
tajlisu Fatimah alal kursi. Ya. Ta'arraftu ini. Ta'arrafat Ratna ala sodiqatu jadida. Jadi di sini kalau kita lihat kalimatnya itu tidak membutuhkan objek. Jadi ada kata tajlisu Fatimah alal kursi. Sedang duduk Fatimah di kursi. Atas kursi ya. Sholatul lab fil masjid. Jadi sholat apa kan tidak butuh. Jadi cuma ada siswa-siswa sholat di masjid. Siswa-siswa sholat di masjid. Dan selanjutnya hadaratul lab fil mi'ad. Siswa-siswa, hadirnya siswa-siswa di lapangan. Oke? Fil muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Nah, kalau yang ini nomor 2, kalimatnya adalah membutuhkan maf'ulun bih atau objek. Nomor 1 ya. Kita lihat. Taktubu Fatimah risalah elektronik li sodiki. Nah, maf'ulun bihnya mana? Ini risalah elektronik. Fatimah fa'il, taktubu kata kerja. Menulis apa? Risalah elektronik atau email untuk temannya. Itu adalah maf'ulun bih. Tuhibbu walidati al-qiraah, itu maf'ulun bih. Qara'tu ad-dars, itu maf'ulun bih. Jadi kalimatnya fi'il itu ada maf'ulun bihnya. Ta'allamtu as-sibaha, ini maf'ulun bih. Bisa dipahami untuk kaidah di bab 3. Kita lanjut. Ketentuan jumlah fi'liyah. Bagaimana ketentuan jumlah fi'liyah? Nomor 1, fi'il dan fa'ilnya harus sesuai dari jenis muzakkar dan muannas. Tidak boleh berbeda. Kalau ada muannas berarti muannas semuanya. Kalau muzakkar berarti muzakkar selanjutannya. Nomor 2, fi'il tetap dalam bentuk mufrad tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Nah, fi'il itu tetap mufrad walaupun DP kata kerja, kata benda fa'ilnya atau kata pelakunya itu jamak. Contoh ya, dakhala ini untuk satu orang. Dakhala. At-thalib itu satu. At-tullab itu banyak. Jadi dakhalanya tidak berubah. Tidak berubah. Jadi seperti itu, tidak bakal berubah fiilnya walaupun fa'ilnya, pelakunya itu berbentuk jamak atau mufrad. Oke, kita lihat harakat fathah jika isim mufrad dan jamak taksir. Tambah alif dan nun jika isim saniyah atau menunjukkan dua. Ya. Kalau kita penulisan harokat fathah itu kalau isimnya mufrad dan jamak taksir. Tambah alif sama nun jika isimnya 2 saniyah. Tambah waw dengan nun kalau misalnya jamak mudzakkar salim untuk laki-laki yang banyak. Tambah alif sama fathah tambah ta jika jamaknya untuk perempuan. Di sini jenis fa'il mudzakkar yata'allamu at-talib bijiddin wa nashatin. Tata'allamu at-taliba bijiddin wa nashatin. Kita bisa lihat di sini ada contoh untuk yang fi'liyah, yang untuk perempuan dan laki-laki ya. Nah, di sini ada contoh-contoh yang teman-teman bisa lihat yang mana untuk 2 orang untuk laki-laki dan mana 2 orang untuk perempuan. Yang seperti Pak Guru bilang tadi ya, tandanya di sini. Jangan sampai muncul di soal. Kalau menunjukkan 2 berarti ada tambahan alif sama nun. Kalau menunjukkan banyak itu tambahan alif sama ta, bisa jadi laki-laki itu ada waw nunnya. Kalau ini adalah mudzakkar jamak taksir, ya perubahannya beda. Kalau dia ada waw nun juga. Kalau misalnya
untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tambah alif sama ta. Oke? Insya Allah bisa dipahami karena kaidah itu penting, meskipun kita rasa kayaknya Pak Guru ribet sekali, susah sekali. Sama halnya dengan bahasa Inggris, grammar itu seperti itu. Tapi kalau kita tekuni, kita baca baik-baik, kita baca pelan-pelan, kita pahami, insya Allah dimudahkan dalam memahami. Intinya ringkasnya, kesimpulannya adalah mudahnya untuk setingkat teman-teman kelas 8, jumlah fi'liyah itu yang diawali kata kerja, ya, fi'il. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh kata benda. Itu kesimpulannya. Untuk memahami ringkas dulu, nanti kita meningkat di semester genap selanjutnya. Insya Allah bisa dipahami apa yang Pak Guru jelaskan, dan Pak Guru berharap dan berdoa teman-teman dimudahkan dalam memahami semua pelajaran di sekolah dan diberikan kesehatan. Terakhir, Pak Guru ingatkan jangan menunda tugasnya, segera lengkapi tugasnya, terutama bahasa Arab, umumnya semua pelajaran. Walaupun kita daring, tapi guru-guru itu tetap berkomitmen, nilai itu ada kalau ada tugas. Kalau tidak ada tugas, mau isi apa nilainya? Seperti itu. Jadi jangan menunda tugas yang sudah diberikan guru, terutama bahasa Arab. Karena Pak Guru tidak bisa bantu kalau tidak ada usaha dari teman-teman. Bantunya apa? Kalau teman-teman aktif di akhir pembelajaran untuk pertemuan di pekan depan dengan pembahasan soal, aktifnya juga itu terus mengirimkan tugas, tidak telat. Aktifnya juga itu ketika ada Zoom hadir, itu yang Pak Guru maksudkan aktif. Dan Pak Guru akan lihat usahanya teman-teman itu akan Pak Guru beri nilai juga. Kalau misalnya ada yang tidak pernah hadir, nah Pak Guru tidak bakal kasih nilai juga kalau misalnya tidak bisa mengirimkan tugas, tidak pernah hadir, dan seperti itulah. Dan insya Allah kita diberikan kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Pak Guru mohon maaf video ini agak panjang dan harus meringkan video ini karena video ini berisi penjelasan penting dalam Zoom dan untuk persiapan semester ganjil. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.